Selamat sore. Saya ingin menyampaikan tugas logistik halal dengan dosen Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT terkait dengan ringkasan artikel Green Purchasing penulis koresponden Ngok Te Nguyen. Abstrak di sini terkait dengan green purchasing erat kaitannya dengan green customer behavior. Jadi di sini terkait dengan membeli produk dan layanan ramah lingkungan merupakan perhatian penting dalam perilaku konsumen ramah lingkungan yang diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan. Jadi ada dua tujuan di sini. Yang pertama yaitu konsumen ingin memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, dari keinginan pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan konsumen lebih condong untuk lebih terlibat dalam mendukung ramah lingkungan untuk produk yang digunakan dan juga dampak dari lingkungan dari penggunaan produk tersebut. Dari literatur ini sudah dilakukan peninjauan secara integratif antara tahun 2012 dan 2022, menyajikan bukti, identifikasi, dan diskusi implikasi manajerial. Adapun faktor signifikan dan tidak signifikan yang disampaikan pada artikel ini yaitu satu, sosiodemografi, kedua, determinan psikologis, yang ketiga, pengetahuan dan kesadaran, yang keempat, kebiasaan dan niat, kelas laten, yang kelima, yang keenam, karakteristik produk atau jasa, yang ketujuh itu produsen atau pengecer. Adapun pada artikel ini juga disampaikan intervensi potensial yang sudah dilakukan analisa terkait dengan pemasaran ramah lingkungan dan produsen atau pengecer yang juga memberikan pengaruh untuk dapat mendorong pembelian produk yang ramah lingkungan. Introduction, dalam beberapa tahun terakhir memang permasalahan lingkungan hidup yang terlihat itu dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia. Ini menjadi perhatian apalagi sejak adanya fenomena adanya virus corona di tahun 2020 sampai dengan 2022. Ini menjadikan habit masyarakat akan lebih teliti, akan lebih selektif dalam penggunaan produk yang akan berpengaruh kepada kesehatan dan juga tentunya lingkungan. Pembelian produk green purchasing sendiri itu diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus juga memenuhi kebutuhan. Jadi di sini butuh adanya pemahaman terhadap hal tersebut, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan saja, tapi juga ada sisi keterlibatan konsumen untuk dapat mendorong penggunaan produk yang ramah lingkungan. Untuk produk sendiri itu ada dua tingkat untuk produk atau layanan ramah lingkungan. Yang pertama yaitu produk atau layanan yang tersedia yang dianggap ramah lingkungan seperti angkutan umum, makanan organik, dan ekowisata. Yang kedua itu produk layanan berlabel ramah lingkungan, layanan yang diberikan label bukti seperti label karbon, label penghematan energi, dan produk ramah lingkungan. Jadi di sini lebih ke porsi produsen untuk lebih memberikan edukasi kepada konsumen saat mereka memilih produk untuk dapat diarahkan kepada produk yang ramah lingkungan dengan pemberian label dan informasi lainnya oleh produsen. Pola green purchasing. Jadi green purchasing itu dapat dilihat sebagai perilaku konsumen ramah lingkungan yang memiliki banyak istilah di sini, baik itu perilaku ekologis konsumen, perilaku konsumen berkelanjutan, dan juga perilaku konsumen ramah lingkungan. Di sini menambahkan kata green atau hijau itu menyiratkan untuk meminimalisasi dampak buruk terhadap lingkungan. Jadi selain pemenuhan kebutuhan oleh konsumen untuk produk atau jasa yang digunakan itu, konsumen juga mendorong, juga terlibat berpartisipasi dalam mendorong penggunaan produk yang ramah lingkungan yang efeknya juga akan mempengaruhi dampak terhadap lingkungan dari penggunaan produk atau jasa tersebut. Diharapkan beberapa pertimbangan atau respon dari konsumen terkait dengan pembelian produk itu dapat mengarahkan mereka untuk lebih memilih produk yang
ramah lingkungan, seperti pertama pilihan, yang kedua konsumsi, yang ketiga konservasi, yang keempat kebiasaan penggunaan, yang kelima pembuangan. Diharapkan beberapa informasi atau respon ini dapat mengarahkan konsumen untuk dapat memilih produk yang lebih ramah lingkungan, seperti halnya konsumsi. Di sini mungkin media untuk mengkonsumsi mungkin tidak menggunakan plastik dan lain-lain yang lebih ramah lingkungan, yang dapat didaur ulang, yang dapat diurai oleh secara organik, secara alami di alam. Mungkin itu akan lebih menjadikan masyarakat condong untuk memilih produk tersebut. Demikian juga dengan hal pembuangan, diharapkan limbah dari produk tersebut tidak merusak lingkungan, sehingga konsumen dalam hal ini juga berpartisipasi untuk menjaga dampak atau limbah yang dihasilkan dari konsumsi mereka. Dalam bidang jasa itu diharapkan green customer behavior itu bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi seperti tadi penggunaan kendaraan angkutan umum misalnya, mereka akan lebih aware melihat emisi gasnya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan yang ditentukan, yang ditetapkan oleh peraturan, dan itu menjadi opsi mereka untuk penggunaan jasa yang akan mereka pilih. Dengan cara ini diharapkan mereka memahami dan dapat mendorong untuk lebih kepada tujuan lingkungan hidup tentunya. Secara spesifik, green customer behavior itu berfokus pada pilihan penggunaan dan pola konsumsi individu. Jadi dengan mereka mengetahui itu, diharapkan mereka sudah membuat pola terkait dengan pemilihan produk dan jasa yang lebih menitik beratkan kepada ramah lingkungan. Jadi tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan saja. Ada dua teori untuk melihat keterkaitan antara niat dan juga habit yang akan dilakukan oleh konsumen. Yang pertama itu teori of reason action atau TRA, yang kedua teori of planned behavior atau TPB. Secara faktor ini sangat banyak yang bisa mempengaruhi perilaku dan niat dari konsumen untuk dapat memilih produk yang ramah lingkungan, baik itu secara independen maupun secara konteks atau sikap yang nantinya akan saling berhubungan untuk mengarahkan konsumen memilih produk yang ramah lingkungan. Ini tabel yang menggambarkan framework untuk green purchasing dan green customer behavior. Ini nantinya tentu akan membentuk pola mulai dari teori, terus development of theory, dan ada pengaplikasian pada green purchasing. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi green purchasing. Ada green marketing di situ, ada green education, dan juga ada producers atau retailers di sini. Tentu ini beberapa faktor inilah yang akan mempengaruhi konsumen untuk dapat menentukan pilihan mereka untuk membeli produk atau jasa yang lebih ramah lingkungan. Intervensi pada green purchasing. Intervensi ini juga ada dua sisi, dapat mendorong dan juga mempengaruhi konsumen untuk dapat memilih produk yang ramah lingkungan. Misalnya seperti peraturan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan produksi, pengemasan, sistem konsumsi, dan pemanfaatan sumber daya, diharapkan ini dapat menjamin kelestarian lingkungan. Namun juga ada beberapa kebijakan, misalnya penggunaan kantong plastik yang disoalkan oleh pemerintah, namun di satu sisi lain banyak industri plastik juga yang berkembang di negara ini yang juga dimintakan support dari pemerintah sendiri. Ini dapat dijelaskan perbandingan kekuatan bisnis industri plastik dan kebutuhan untuk meningkatkan kredibilitas ramah lingkungan atau daya saing lingkungan. Jadi intervensi yang ada yaitu pertama intervensi in green marketing.
Edukasi dan promosi produk atau jasa ramah lingkungan yang memadai diinginkan pada tingkat retail untuk menciptakan kesadaran dan menggerakkan konsumen dari kesadaran dan minat ke pembelian. Jadi diharapkan dengan pola marketing ini dari hanya menyadarkan, diharapkan akan membuat pola atau menjadikan konsumen itu lebih memperhatikan seterusnya terkait produk dan jasa yang mereka pilih untuk mendorong green customer behavior. Yang kedua, intervention in green producer atau retailers. Ini produsen diharapkan ini dapat mendorong konsumen untuk menjadi pengaruh, mendorong konsumen lain untuk mengubah perilaku konsumsi mereka dengan cara memberikan informasi produk-produk yang ramah lingkungan di titik penjualan atau memberikan merchandise yang ramah lingkungan atau program pendidikan yang ramah lingkungan untuk memberikan edukasi tentunya kepada konsumen. Selanjutnya kesimpulan, jadi yang pertama dapat kami simpulkan dari artikel ini yaitu perkembangan pemikiran green customer behavior telah menjadi salah satu rekomendasi di beberapa negara maju dan berkembang untuk memotivasi konsumen dan meningkatkan keterlibatan mereka mendorong pembelian dan penggunaan produk ramah lingkungan. Yang kedua, produsen didorong untuk bisa memberikan informasi yang lengkap terkait produk dan jasa dengan pemberian label dan keterangan produk ramah lingkungan. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada konsumen sehingga mendorong kesadaran untuk penggunaan produk dan jasa yang ramah lingkungan. Yang keempat, penelitian mengenai kategori produk atau jasa berlabel ramah lingkungan juga dapat dieksplorasi karena dapat memberikan informasi yang lebih terstruktur kepada konsumen. Demikian tugas terkait ringkasan artikel untuk mata kuliah logistik. Terima kasih.